Hai pemirsa Retro Kini, jumpa lagi dengan saya Martin dalam movie review edisi kali ini. Di edisi ini, saya mau memenuhi request dari adik saya, salah seorang penggemar setia Retro Kini, Eric, yang sudah sering request pada saya. Jadi, seperti yang pernah saya bilang, kalau Eric sudah merequest, saya tidak bisa menolak. Jadi request dari Eric adalah untuk mereview satu film terbaru karya Awi Suryadi, Do You See What I See? Film ini didasarkan pada podcast viral dari Mr. Popo yang berjudul sama, tepatnya episode 64 yang berjudul First Love. Materi aslinya adalah cerita seorang wanita bernama Faye tentang teman satu kosnya Mawar yang baru berpacaran dengan pria yang katanya bernama Restu. Ternyata di balik itu ada sesuatu yang mengejutkan. Mungkin ada pemirsa yang sudah tahu soal ini, karena konon cerita ini viral banget dulu. Buat yang belum tahu, mari kita simak alur ceritanya dulu, oke? Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya, bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya dalam review saya ini ya. Versi film Do You See What I See mengambil setting waktu yang sama dengan materi orisinilnya, yaitu tahun 1996. Dalam satu rumah kos putri yang gede, tinggallah 3 sahabat, Faye, Mawar, dan Kartika, atau yang biasa dipanggil Tika. Sebetulnya, ada satu lagi sesama penghuni rumah kos itu, Dona. Namun diceritakan bahwa Dona tidak terlalu akrab dengan mereka bertiga. Mpok Ati adalah pengurus rumah tangga rumah kos itu. Mereka berkuliah di kampus yang sama. Mawar berulang tahun yang ke-20, dan dia mendapatkan surprise kue ultah lengkap dengan ceplokan telur ke kepalanya dari kedua sohibnya. Mawar sudah yatim piatu dan punya seorang adik, Melati. Tiap berulang tahun, dia selalu berziarah ke makam kedua orang tuanya. Di situ dia curhat bahwa selama ini dia mendambakan mempunyai seorang pacar, karena dia merasa kesepian sejak kedua orang tuanya meninggal. Melati juga tidak tinggal bersamanya lagi. Dia meminta restu kedua orang tuanya untuk berpacaran, karena dia merasa sudah cukup umur. Setelah itu, Faye yang paling dekat dengan Mawar melihat ada perubahan pada sikap sahabatnya itu. Mawar lebih sering dandan dan parasnya lebih berseri-seri sekarang. Setelah didesak, Mawar akhirnya mengaku bahwa sekarang dia sudah punya pacar, dan ini merupakan kali pertama dia berpacaran. Faye tentu saja ikut senang dan meminta Mawar untuk mengenalkan pacarnya pada dia dan Tika nanti. Mawar bilang nama pacarnya Restu, dan satu saat dia akan memperkenalkannya pada mereka. Faye sendiri juga punya pacar, Alex. Tika masih menjomblo dan cintanya tercurah pada idolanya, rapper Tupac Shakur. Restu memberikan satu kotak pada Mawar yang berisi pita merah. Mawar pun sering mengenakan pita itu pada rambutnya. Satu ketika, Mawar dan Faye berangkat bareng ke kampus. Terlihat Alex yang sedang berjalan dengan seorang mahasiswi lain. Mawar tiba-tiba bilang ke Faye bahwa mahasiswi itu adalah selingkuhan Alex. Saat Faye menanyakannya langsung ke Alex, dia bilang bahwa dia dan gadis itu cuma berteman. Nama gadis itu Lina, dan dia seorang yang paham dengan dunia mistis. Namun seiring berjalannya waktu, sikap Mawar jadi semakin aneh. Di malam hari dia sering menghilang entah kemana. Sikapnya terhadap kedua sahabatnya pun juga semakin ganjil. Rumah kos mereka pun juga mengalami gangguan menyeramkan. Mpok Ati juga pernah diganggu hantu pocong saat mengambil jemuran malam-malam. Tika pernah menerima telepon yang tidak ada suara peneleponnya. Hanya sayup-sayup terdengar suara angklung yang sebelumnya diperlihatkan tergantung pada dahan pohon di area pemakaman orang tua Mawar. Pernah juga satu ketika Mpok Ati melihat Mawar sedang membuat kopi. Saat ditanya, Mawar bilang kopi itu untuk Restu, pacarnya yang sedang berkunjung. Tapi anehnya, di ruang tamu tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Mpok Ati ngomel-ngomel karena ada bekas lumpur di lantai ruang tamu dan dia harus membersihkannya. Kopi yang diseduh Mawar malam sebelumnya pun juga masih utuh. Setelah itu, Alex datang hendak menjemput Faye. Kebetulan kamar Mawar dan Faye di lantai 2 bersebelahan. Saat melewati kamar Mawar, Alex mendengar suara-suara desahan. Karena penasaran, dia pun mengintip. Alex terkejut bukan kepalang saat dia melihat sosok menyeramkan yang tidak jelas di kamar Mawar. Dia pun segera menyuruh Faye untuk cepat-cepat bersiap-siap dan pergi dari situ. Faye pun mengajak Mawar untuk berangkat bareng ke kampus. Tapi Mawar hanya memandangnya dengan dingin tanpa berkata-kata,
lalu menutup pintu kamarnya. Faye jadi heran dengan perubahan sikap sahabatnya ini. Mawar juga seakan menjauh dari dia dan Tika, dan sikapnya makin lama makin aneh dan tertutup. Faye dan Tika yang penasaran juga mencoba mencari tahu apakah Restu juga salah seorang mahasiswa yang berkuliah di kampus mereka. Satu malam, Faye sedang belajar dan merekam suaranya sendiri yang membaca salah satu pelajaran mata kuliahnya. Saat dia merewind dan mendengarkan rekaman suaranya, tiba-tiba terdengar pula suara Mawar dalam rekaman itu yang bilang pada Restu untuk tidak pernah meninggalkannya. Mawar juga bilang bahwa dia akan mengikuti Restu kemanapun dia pergi. Faye tentu saja heran karena dia sedang di ruang tamu bawah sendirian, tidak ada penghuni rumah kos yang lain. Dia pun segera mendatangi kamar Mawar dan bilang tidak baik menerima tamu di malam selarut ini. Mawar hanya tersenyum dengan ekspresi yang misterius tanpa berkata apa-apa, lalu menutup pintu kamarnya. Faye pun memperdengarkan isi rekaman itu pada Tika. Tika juga menyampaikan pada Faye, memang ada 3 mahasiswa lain bernama Restu di kampus mereka. Ada juga satu lagi mahasiswi yang bernama Restu. Tapi mereka bukanlah Restu, pacar Mawar yang sedang mereka cari. Karena ingat bahwa Alex pernah bilang padanya bahwa Lina adalah seorang yang paham akan dunia mistis, Faye kemudian menemuinya dan menceritakan kecurigaannya akan hubungan Mawar dan Restu, yang malah membuat Mawar jadi bersikap makin lama makin aneh, serta itu mungkin ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah kos mereka akhir-akhir ini. Lina menduga bahwa Mawar ketempelan roh halus. Dia menyuruh Faye untuk mengambil sesuatu yang kemungkinan merupakan pemberian dari Restu untuk diperiksanya. Faye pun setelah itu diam-diam masuk ke kamar Mawar. Faye melihat kotak berisi pita merah di meja kamar Mawar, lalu mengambil pita itu. Ternyata Mawar ada di kamarnya, tapi untunglah dia tidak tahu kalau Faye telah mengambil pita merahnya. Faye dan Tika lalu memberikan pita merah itu pada Lina keesokan harinya. Lina pun menerawangnya. Setelah pita itu dicelupkan ke dalam baskom berisi kembang-kembang yang sudah disiapkan Lina, terlihat bahwa wujud asli pita merah itu ternyata adalah seutas tali pocong. Faye bersama Tika dan Donna, yang mulai resah dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah kos mereka, segera mendesak Mawar untuk memperkenalkan Restu pada mereka. Mawar bilang bahwa malam ini Restu akan datang. Mereka pun harap-harap cemas menunggu kedatangannya. Tiba-tiba lampu mati. Dalam kondisi itulah Mawar memperkenalkan Restu. Ternyata Restu yang mereka lihat adalah sosok pocong yang menyeramkan. Mereka pun jadi histeris dan ketakutan setengah mati. Si pocong tiba-tiba menghilang dan mereka menemukan Mawar berada di luar rumah. Mawar pun kemudian pingsan dan mereka beramai-ramai membawanya masuk ke dalam rumah. Saat sadar, Mawar menangis dan memanggil-manggil nama Restu. Faye pun kemudian menyuruh Mpok Ati untuk menghubungi Melati. Dia sendiri dan Tika pergi mendatangi Lina untuk meminta bantuannya. Sesampainya di sana, ternyata Alex juga ada di situ. Alex kaget dengan kedatangan mereka dan terlihat gugup. Ternyata apa yang dikatakan Mawar benar, bahwa Alex telah berselingkuh dengan Lina. Walaupun sebetulnya Faye marah, tapi dia butuh bantuan Lina. Dan dengan setengah memaksa, meminta Lina untuk membantunya, guna menebus kesalahannya karena telah berselingkuh dengan Alex. Lina pun tidak menolak. Lina kemudian menyiapkan ritual untuk membebaskan Mawar dari cengkeraman pocong Restu. Namun yang terjadi malah Mawar raib dibawa Restu entah kemana. Melati yang datang keesokan harinya, akhirnya diberitahu bahwa Mawar telah berpacaran dengan pocong Restu dan sekarang dia menghilang entah kemana. Lina menyarankan untuk mendatangi rumah orang tua Mawar dan Melati karena menurutnya hal ini berhubungan dengan menghilangnya Mawar. Mereka pun kemudian pergi ke rumah orang tua Melati yang sudah terbengkalai. Di situ mereka menemukan pocong Restu. Dari penerawangannya, Lina menjelaskan bahwa ayah Melati dulunya telah melakukan ritual pesugihan dengan menggunakan pocong Restu sebagai medianya. Ayah Melatilah yang dulu mengambil pocong Restu ini. Restu pada akhirnya menempel ke Mawar. Lina bilang bahwa pocong ini harus dikuburkan bersama kedua orang tua Melati, supaya dia meninggalkan Mawar. Lewat berbagai rintangan dan liku-liku, akhirnya mereka bisa menemukan Mawar yang ternyata berada di dalam kuburan kedua orang tuanya. Mereka mengeluarkan Mawar dan memasukkan pocong Restu ke dalam kuburan. Mawar akhirnya berhasil disadarkan, tapi ternyata cerita tidak berakhir di situ.
Karena film ini masih diputar di beberapa bioskop, walaupun sudah tinggal segelintir yang memutarnya saat naskah ini saya tulis, saya tidak akan memberikan spoiler lagi ya pemirsa. Silakan saksikan sendiri filmnya, bila masih penasaran akan endingnya, oke? Walaupun secara pribadi, saya lebih menyukai cerita yang dihadirkan oleh Awi Suryadi di filmnya sebelum ini, yaitu Pocong Gundul. Do You See What I See menurut saya masih masuk dalam daftar wajib tonton, karena penggarapannya yang oke, dengan nuansa tahun 90-an yang dihadirkan dengan baik. Atmosfer 90-an terasa kental dengan pernak-pernik yang pas, seperti pesawat telepon di rumah kos, mobil jadulnya, gaya berpakaian, kehidupan tanpa HP, dan Tupac Shakur. Jump scare-nya tidak diobral, dan ini malah makin menguatkan nuansa misterinya yang berhasil dihadirkan Awi Suryadi dengan baik. Unsur horornya juga dieksekusi dengan oke dan enak dinikmati. Akting Diandra Agatha sebagai Mawar cukup menonjol di sini dengan ekspresi misterius dan ganjilnya yang meyakinkan. Shenina Cinnamon sebagai Faye dan Sonia Alisa sebagai Tika juga tampil dengan baik. Demikian pula dengan Sarah Felicia sebagai Lina yang tidak terkesan menjual kecantikannya saja, tapi juga cukup meyakinkan sebagai cenayang. Yesaya Abraham sebagai Alex juga tampil lumayan oke, dan tak lupa Meli Saripah sebagai Mpok Atik yang juga cukup memorable di sini. Yang menjadi nilai minus di sini menurut saya adalah setting rumah kosnya. Mawar diceritakan menghuni kamar yang gede banget untuk ukuran kamar kos yang bisa diisi 4 orang. Dan rumah kos segede itu, yang ada lantai 2-nya juga kolam renangnya segala, cuma dihuni 4 anak kos. Padahal rumah kos ini terkesan dekat dengan kampus yang gede. Masa iya cuma ada 4 mahasiswa yang ngekos? Rumah kos segede itu, apalagi dengan jarak yang dekat dengan kampus, pasti penuh anak kos. Nggak akan sesepi itu. Rugi dong pemilik kos-kosannya bila cuma dihuni 4 anak kos. Ini yang patut disayangkan. Bila dibandingkan dengan materi aslinya, perbedaan yang ada di filmnya cukup banyak. Semua karakter selain Faye, Mawar, dan Melati, dan tentunya Pocong Restu, adalah karakter tambahan yang tidak ada di podcast orisinilnya. Menurut cerita Faye asli, dia dan Mawar bukanlah sahabat akrab seperti yang digambarkan dalam filmnya, walaupun dari semua penghuni kos yang sekitar 10-an orang, dialah yang paling dekat dengan Mawar. Pocong Restu juga dilihat oleh semua penghuni kos yang berjumlah 10-12an orang saat dia datang dan Mawar memperkenalkannya. Jadi peristiwa ini memang nyata terjadi dengan saksi yang cukup banyak juga. Orang tua Mawar juga aslinya masih hidup saat peristiwa Mawar pacaran dengan Pocong terjadi. Merekalah yang menjemput Mawar di rumah kos setelah ketahuan bahwa Mawar pacaran dengan Pocong Restu. Kedua orang tua Mawar adalah kaum yang terpandang, dan apa yang menimpa Mawar dipandang sebagai aib memalukan oleh mereka. Setelah kejadian naas itu, Faye asli tidak pernah bertemu lagi dengan Mawar. Karena para penghuni kos pada takut, apalagi setelah Mawar pergi, ada kejadian pintu masing-masing penghuni kos diketok-ketok secara bergantian satu persatu, mereka beramai-ramai keluar dari rumah kos itu. Setelah podcast First Love viral, barulah Melati mengontak Faye. Melatilah yang mengabari Faye apa yang terjadi dengan Mawar setelahnya. Ini terjadi 25 tahun setelah Mawar dijemput oleh kedua orang tuanya. Faye bertemu Melati cuma sekali, dan saat itu Melati sudah menikah dan tinggal di Belanda. Dia datang ke Indonesia dan buat janji untuk ketemuan dengan Faye. Menurut cerita Melati, Mawar sempat dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama setahun. Setelah itu dia ditempatkan di rumah neneknya di Jawa Timur, dan orang tuanya tidak menganggapnya sebagai anak lagi karena dianggap telah mempermalukan mereka. Menurut Melati, Restu masih menemui Mawar setelah kejadian itu. Namun dari pihak keluarganya tidak pernah ada yang melihat Restu sekalipun. Beberapa bulan setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa, Mawar gantung diri. Dari channel YouTube RJL5, Faye menceritakan kisah yang lebih lengkap mengenai Mawar yang diberitahukan kepadanya oleh Melati. Mawar dan Melati ternyata adalah saudara lain ibu. Saat masih berumur 3 tahun, ibu kandung Mawar meninggal dan bapaknya menikah lagi. Dari perkawinan keduanya ini, lahir 3 orang anak, Melati dan 2 adik laki-lakinya. Bapak Mawar adalah pria yang doyan judi, sehingga harta kekayaannya habis dalam tempo yang tidak terlalu lama.
Karena harta itu sebenarnya adalah harta istri keduanya yang dikelolanya, sang istri tidak mau tahu dan menuntut hartanya kembali. Dari sinilah Bapak Mawar akhirnya menjalankan pesugihan. Mereka jadi kaya lagi, namun tentu saja ada tumbal yang harus dikorbankan. Mawarlah yang menjadi tumbal pertama. Tumbal kedua adalah adik tiri Mawar yang paling kecil. Si adik tiri ini tewas dalam kecelakaan motor dengan kepala pecah, padahal dia memakai helm full face dan helmnya malah masih utuh. Sungguh satu kematian yang ganjil. Karena adik bungsu ini adalah anak kesayangan sang ibu akhirnya jadi stres dan bunuh diri. Sama seperti Mawar. Sang ibu bunuh diri di kebun belakang rumah mereka. Sang bapak juga menyusul mengalami gangguan jiwa, dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan akhirnya bunuh diri juga di sana. Adik tiri Mawar yang tinggal cowok satu-satunya juga akhirnya meninggal. Dan tragisnya lagi, Melati juga akhirnya meninggal. Jadi satu keluarga ini habis semua pada akhirnya. V dikabari perihal kematian Melati oleh suaminya yang datang ke Indonesia kala itu. Sedianya bila Melati belum meninggal, itu akan jadi pertemuan kedua Melati dan V. Mereka sudah janjian, namun itu tidak terwujud karena Melati keburu meninggal dunia. Oke pemirsa, balik ke filmnya, skor saya untuk Do You See What I See 6,5/10. Horor yang masih perlu disimak dan tidak mengecewakan. Walaupun sepertinya perolehan penontonnya kurang sesuai dengan harapan MD Pictures selaku pembuatnya, yaitu 501.772 penonton saja per 31 Mei 2024 menurut data Film Indonesia or ID, bukan berarti kualitas film ini jongkok ya pemirsa. Film ini digarap dengan serius dengan desain produksi yang tidak kacangan. Tapi untuk dibuatnya film Do You See What I See berikutnya, saya meragukannya karena perolehan penonton yang cuma segitu. Harapan saya pribadi sih semoga horor Indonesia makin baik secara kualitas ya, sehingga standarnya makin meningkat. Segini dulu review dari saya pemirsa sekalian. Kita jumpa lagi di review berikutnya. Bye!